Baik, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Semuanya semangat? Amin. Semuanya menanti-nantikan hadirat Tuhan, amin. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, biar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Anugerah yang besar bagi kami, ya Tuhan, ketika kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-7 tahun 2021 ini Tuhan. Semua penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kecakapan kami, kekayaan kami, kemampuan apapun itu, tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan menyayangi kami, karena Tuhan merindukan kami, itu kami lebih lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu turun di tempat ini, kemuliaan-Mu turun di tempat ini, kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan kerjakan di tempat ini bagi gereja-Mu, bagi orang-orang yang mengasihi dan merindukan Kau ya Tuhan. Terima kasih Allah Kudus, bekerja dalam tempat ini bagi setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Kami percaya kebudayaan
berbeda, amin. Karena kita mengasihi Tuhan, amin. Haleluya. Kita masih orang-orang yang kuat kan? Kita sehat, amin.
Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa, yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian, bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Tidak main 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin.
It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of the world. Jesus at the center of me, Lord. Praise God. Jesus at the center of me, Lord. Hold me into the end. It will always stay. It's always been you, Jesus. Nothing else. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
Pagi hari ini kami minta mujizat Allah terjadi. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Franky Utana dan Ibu Mewe. Kami minta kemurahan-Mu turun saat ini Tuhan. Biarlah kuasa bilun-bilun Yesus menyembuhkan hamba-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pulihkan kembali kesehatannya. Kami percaya kuasa kesembuhan sedang bekerja. Kuasa kesembuhan sedang mengalir, menyembuhkan, memulihkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak Pak Win Sherly yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa bilun-bilun Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan juga hamba-hamba-Mu saat ini yang sedang mengalami kelemahan secara fisik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi setiap orang. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh
Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini. Kehadiran Engkau datang untuk memberkati setiap umat-Mu. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedih, kami dihiburkan. Kami yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sebentar kami mau duduk diam di hati-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Allah Roh Kudus, mari merapi setiap kami. Berikan kami roh hikmat pengertian surgawi. Sehingga sungguh apa yang kami dengar kami boleh mengerti. Dan kami boleh melakukan dengan senang hati. Terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Sebelum dulu kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih ada, saya percaya semuanya karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya mendapatkan berita dari gembala senior kita bahwa hambanya Bapak Pendeta Elisai Putana dan Ibu Memen istrinya sudah mengalami sakit penyakit. Ya, kita dihimbau tetap berdoa buat mereka. Amin. Saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki di bulan yang baru, di musim yang baru. Ini bulan berapa nih? Bulan Juli, bulan 7. Ya, saudara, dari bulan Januari sampai bulan Maret, ya, itu berbicara tentang children, tentang anak-anak. Ya, kalau anak-anak pada saat menghadapi masalah, saudara biasanya apa saudara kalau anak-anak? Nangis. Betul Bapak Ibu? Kalau anak-anak biasanya cuma nangis. Lapar, nangis dia. Mau minta duit dan dikasih, nangis dia. Ya, bulan April, Mei, Juni mulai masuk lagi. Ya, bergerak menjadi young man. Young man itu apa saudara? Ya, anak-anak remaja, pemuda. Ya, kalau anak-anak pemuda, remaja, saudara, jiwanya waduh, masih ini saudara. Saudara, kalau mereka menghadapi masalah, sikap mereka nggak pikir dulu. Ya, yang penting hajar dulu. Betul gak Bapak Ibu? Ya, kalau anak-anak muda kan dia nggak peduli. Ya, urusannya belakangan. Hajar dulu. Sikat. Ya. Nah, saudara, di bulan Juli, Agustus, September ini mulai bertumbuh lagi. Kita masuk bukan cuma hanya young men, tetapi men. Men itu adalah siapa saudara? Men itu adalah orang dewasa. Nah, di bulan ini selama 3 bulan Tuhan menginginkan kita gereja menjadi orang-orang yang dewasa. Katakan amin. Bagaimana sikap orang dewasa? Apakah seperti anak-anak? Apakah seperti orang muda? Beda. Sikap kita sebagai orang dewasa, apalagi kita sedang menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang saat ini tidak baik. Coba kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Bagaimana sikap kita sebagai orang dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 kita akan baca.
Oke, sudah ada. Yuk, 2, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Katakan amin. Saudara, kalau bisa selesai, saya akan terangkan semuanya ini. Firman Tuhan berkata yang pertama apa? Berjaga-jagalah. Katakan berjaga-jagalah. Yang kedua, dikatakan berdirilah teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Yang keempat, tetaplah kuat. Dan yang kelima apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah sikap orang dewasa yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Katakan amin. Katakan amin. Yang pertama apa saudara? Berjaga-jagalah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata berjaga-jaga ini saudara, Tuhan mau supaya saudara kita harus yang namanya waspada. Saudara, kita sudah mendengar berita-berita hari-hari ini. Ya, di mana Jawa dan sampai ke Bali, saudara sudah mengalami PPKM darurat. Ya, Sumatera, ya sampai hari ini yang puji Tuhan. Nah, saudara, kondisi keadaannya hari-hari ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya cuma dapat berita-berita, ya banyak orang yang terkena COVID. Salah satunya abang saya juga kena. Ya, di Jakarta meninggal minggu yang lalu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, ini firman Tuhan. Kata berjaga-jaga, kata waspada ini coba kita lihat Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat yang ke-12 kita akan baca sebentar. Tolong tayangkan Amsal 27 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Yuk kita baca 2, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan lurus lalu kena celaka. Katakan amin. Saudara, orang dewasa, saya percaya saudara, dia benar-benar dia mengerti daripada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau orang bijak melihat apa? Melihat apa? Malapetaka. Saudara, kita lihat keadaan situasi yang terjadi yang ada di Jawa, saudara. Mereka sepertinya seolah-olah, saudara, mereka main-main. Virus ini mereka pikir gak ada. Mereka berpikir, biasa saja, sudah setahun lebih kok. Himbauan dari pemerintah, jangan apa? Jangan mudik. Jangan mudik. Tetapi saudara, orang yang keras kepala saudara, mereka tetap aja itu pergi. Ya, pergi saja. Saudara naik sepeda motor, naik mobil, berangkat. Saudara, kita aja nih kalau dari Medan ke Danau Toba aja saudara, bawa mobil aja udah capek. Udah lelah. Ya, apalagi saudara pergi berjam-jam. Pasti keadaan fisik kita akan mengalami apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Ya, setelah selesai Lebaran, mereka kembali lagi. Nah, mulai. Ya, saudara, tsunami COVID sudah mulai melambung tinggi. Saudara yang mengerikan, kalau laporan saudara sudah sampai 25.000 orang yang terkena infeksi virus COVID.
yang mati sudah 500-an lebih, Pak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas kalau orang bijak melihat malapetaka, firman Tuhan berkata apa? Apa? Maju? Tabrak? No, bersembunyilah ia. Katakan amin. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu apa? Kena celaka. Saudara, jadi firman Tuhan mengajarkan kita berjaga-jagalah. Ya, waspada. Pemerintah sudah mengeluarkan bukan lagi 3M tapi 5M. Saudara ingat gak apa saja? Yang pertama apa? Saya mesti ingatkan kepada jemaat. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari biarlah 5M ini benar-benar saudara kita harus lakukan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali. Ya, Tuhan mengajarkan kepada orang dewasa, saudara, supaya yang pertama itu apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Amin. Amin. Berjaga-jaga. Ya, saudara, kata berjaga-jaga ini, saudara, dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak. Kata berjaga-jaga ini harus selalu disertai berdoa. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Amin. Saudara, kita lihat sebentar di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat yang ke-36 dengan cepat. Ya, kita punya tema bulan ini adalah strong. Ya, strong, kuat, menjadi kuat, tetap kuat. Oke, sudah dapat? Lukas 21 ayat 36. Yuk kita baca Lukas 21 ayat 36. Oke, 2, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Katakan amin. Jadi saudara, kata berjaga-jaga ini saudara nggak bisa sendiri, harus disertai dengan kata apa tadi? Dengan kata apa? Berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saudara, saya mau gambarkan kata berjaga-jaga dan berdoa itu seperti seorang penjaga. Ya, seorang penjaga. Mungkin dia tentara, mungkin dia polisi, mungkin dia itu satpam. Dia sedang berjaga-jaga. Dan kata berdoa itu adalah senapan. Apa saudara? Senapan. Senjata. Jadi saudara, seorang yang berjaga-jaga saudara, dia membutuhkan yang namanya apa tadi? Senjata. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau seorang penjaga nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, saudara, aduh, saudara, hari ini penjaga nggak pakai apa-apa, habis. Oleh sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah, artinya saudara, seorang penjaga harus memiliki senjata. Katakan amin. Untuk apa saudara? Saya percaya, saya sangat yakin. Alkitab berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Siapa? Si iblis. Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum yang dapat ditangkap. Katakan amin. Ya, jadi saudara, saya melihat begini saudara, situasi kondisi keadaan hari-hari ini dimanapun di seluruh dunia, saudara, Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin.
Karena saudara, lawan kita yang saya dapat dari teman-teman, lawan kita ini itu tidak kelihatan, tiba-tiba bisa mencekik leher, nggak bisa napas, mati. Halo, kita harus hati-hati loh saudara. Lawan kita tidak kelihatan, tidak terdeteksi. Ya, karena dia halus, virus itu halus betul. Kita pakai masker aja, dia masih bisa masuk. Ya, makanya di Jakarta, di Jawa, orang diwajibkan pakai masker double sekarang. Ya, masker yang seperti ini, tambah lagi yang kain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Jadi jelas sekali. Lawan kita ini dia berkeliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum yang dapat menerkam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas sekali. Saudara dan saya, marilah. Biarlah saudara dan saya jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi apa? Berjaga-jagalah sambil berdoa. Setuju? 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 Hari-hari ini kalau saudara kurang berdoa, saudara menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Saudara, waktu saya terjangkit COVID bulan Desember yang lalu, saya sudah mengatakan dalam diri saya sendiri, saya harus kuat. Saya harus kuat. Bagaimana saya kuat secara fisik? Jadi saudara jujur, di rumah makan, di rumah sakit, saudara makanannya gimana sih? Sama nggak seperti di Garuda? Halo, sama nggak seperti di Golden? Ada seafood, ada capcay puyung hai, ada siomay. Beda saudara. Di rumah sakit makanannya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Saudara, saya sudah ngomong dengan diri saya, kamu harus habiskan, kamu harus habiskan, kamu harus habiskan. Saya bergumul untuk makan saudara 3 kali sehari. Ya, saya harus habiskan, saya harus habiskan. Ya, saya makan terus sampai habis. Setelah itu selesai, gak lama saya lihat obat setumpuk. Ada 7-8 obat saya harus makan. Saudara, untuk imun saya kuat, saya harus makan sebanyak-banyaknya. Untuk imun saya kuat, saya harus minum sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Saudara, saya melihat imun saya semakin baik. Ya, karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Ya, saya bersuka cita selalu. Saya selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya selalu berdoa. Nah, saudara, itu yang saya lakukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu memperoleh apa? Halo, memperoleh apa tadi? Kekuatan. Untuk apa? Firman Tuhan jelas ya, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kamu luput dari segala yang terjadi. Puji Tuhan. Ya, selama 13-14 hari saya diisolasi di rumah sakit, saya sembuh dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan saya disembuhkan. Ya, karena saya dengar teman-teman saya banyak yang meninggal. Kota Medan ini bukan di Jawa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah seperti seorang penjaga yang memakai senjata. Amin. Dia berjaga-jaga. Dia selalu waspada. Nah, saudara, yang kedua, firman Tuhan dengan cepat. Yang kedua, berdirilah teguh dalam iman.
berdirilah teguh dalam iman. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu iman saudara? Waktu saya sedang merenung-renungkan, seorang penjaga dengan senjata. Saudara, Tuhan bilang begini, kamu berdiri sebagai seorang penjaga, berdirilah teguh dengan iman. Iman itu adalah pelurunya. Apa saudara? Halo, apa? Iman itu pelurunya. Kalau senjata tanpa peluru gimana? Saudara, iman itu pelurunya ternyata. Jadi penjaga itu berdiri dengan senjata, dan senjatanya itu pasti harus ada peluru. Itulah iman. Amin. Amin. Nah saudara, saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan berkata berdirilah teguh dalam iman. Karena apa? Karena tadi yang kita dengar firman Tuhan, tolong tayangkanlah 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Tolong tayangkan ini. Yuk, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Yuk, kita baca. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Halo, seorang penjaga dengan senjata tanpa peluru sia-sia. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, lawanlah, tolong ayat 9. Ini lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Saudara, kita nggak bisa diam. Kita harus melawan. Amin. Setiap hari ada doa peperangan dalam hidup kita. Halo, setuju gak sih? Setuju gak? Setiap hari ada doa peperangan, saudara. Harus lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau saudara santai-santai, apalagi saudara tidur, aduh, sudahlah, lewat. Kalau kita menganggap virus COVID ini, aduh, ya tadi saya dapat ya video di Padang, wah, emak-emak, biasa kan emak-emak kan, weh, kita di Padang lagi makan enak, lihat tuh, semuanya tidak ada lagi yang takut dengan COVID. Wah, mereka makan, semuanya rame-rame. Saudara dikasih oleh Tuhan, aduh, belum tahu dia. Ya saudara lihat, firman Tuhan berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaannya. Betul gak sih? Seluruh dunia ada COVID. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara jangan takut, sebagai orang dewasa yang Tuhan percayakan memegang senjata, senjatamu ada pelurunya. Lawan dia. Amin. Amin. Jangan takut. Karena memang saya melihat ini, COVID-19 ini, dia sedang menyebarkan roh ketakutan di mana-mana. Dia sedang menyebarkan roh ketakutan di mana-mana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar ya dari seorang hamba Tuhan. Yuk kita baca, ini firman Tuhan, Daniel 6. Ya, Daniel 6 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca Daniel 6. Kalau sudah dapat kita akan baca.
1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, kita bergantian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat yang keberapa? 3. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Katakan amin. Saudara lihat apa yang kita baca, kisah Daniel ini, ya saya mau gambarkan seperti situasi, kondisi, keadaan hari-hari ini. Ya saudara, Daniel ini orang benar. Nah saudara, kita melihat Daniel dipercayakan Tuhan untuk membantu raja, karena dia diangkat menjadi apa? Wakil raja. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ya wakil-wakil raja yang lain, para pejabat-pejabat yang lain, mereka apa? Iri hati, jealous. Ya, mereka sangat jealous, mereka sangat iri hati melihat Daniel. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Daniel? Bagaimana caranya untuk menghancurkan Daniel? Dia mencari semua. Dicari di dalam hal pemerintahannya, nggak ada dia dapatkan. Karena Daniel dikatakan firman Tuhan, dia adalah orang yang setia. Katakan amin. Nggak dapat. Ya, terus dicari-cari, ternyata cuma satu. Dalam hal apa? Ibadahnya, saudara. Ya, akhirnya mereka putar otak bagaimana caranya menjatuhkan Daniel. Oh, kita buat satu ketetapan, keputusan bahwa dalam 30 hari semua orang tidak boleh menyembah kepada yang lain, hanya kepada siapa? Raja. Saudara, disampaikanlah kepada Raja Darius dan Raja setuju. Dibuatlah ketetapan itu, perintah itu. Saudara, demi didengar Daniel bahwa keputusan itu sudah ditetapkan oleh raja yang tidak bisa dicabut lagi, apa yang dilakukan Daniel, saudara? Apa yang dilakukan Daniel? Ayat yang ke-11 yang tadi kita baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
pergilah ia ke rumahnya dalam apa? Kamar atasnya ada tingkap-tingkapnya terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah serta yang biasa dilakukannya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara lihat. Demi didengarnya Daniel, saudara, perintah itu. Saudara, Daniel dia datang kepada Allah Israel. Seperti yang biasa dia lakukan, gaya hidupnya. Dia memuji, menyembah dan berdoa kepada Allah Israel. Katakan amin. Saya mau katakan begini. Saudara, hati-hati. Karena ada orang-orang atau oknum-oknum yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Halo? Ada oknum-oknum, orang-orang yang iri hati kepada kita untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan hidup kita. Saudara, dengan berbagai cara. Seperti Daniel. Tapi lihat, saudara, Daniel adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Kalau saudara baca, tolong tayangkan ayat yang keempat. Ayat yang keempat tolong tayangkan. Ya. Tadi Daniel 6 ayat yang keempat. Kita baca sekali lagi ayat ini. Yuk, ayat yang keempat. 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Saudara lihat. Lihat. Daniel adalah seorang anak muda, orang dewasa, tetapi gaya hidupnya gaya hidup kerajaan. Keren. Gaya hidupnya dia selalu memuji, menyembah dan berdoa kepada Allah Israel. Amin. Halo anak-anak muda. Anak-anak muda seperti Daniel. Amin. Gaya hidup kerajaan Allah. Karena saya percaya apa yang dituliskan firman Tuhan, Daniel itu diberikan Tuhan apa? Spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Katakan amin. Wow. Anak-anak muda bukan karena ototnya, bukan kekuatan fisiknya, tapi spiritnya Tuhan. Amin. Spirit of excellence, roh yang luar biasa. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kalian. Pada saat Daniel sedang menghadapi masalah, tekanan, impitan, saudara lihat, Daniel tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Daniel tetap kuat. Daniel masuk gak ke dalam gua singa? Halo? Daniel masuk gak? Masuk ke dalam gua singa. Daniel takut? Daniel takut? No. Dia tidak takut. Saudara, hari-hari ini iblis sedang menyebarkan roh ketakutan di mana-mana. Iblis sedang menyebarkan roh ketakutan di mana-mana. Makanya banyak orang yang paranoid. Halo, ketakutan. Tapi saya percaya orang-orang seperti gaya kerajaan seperti Daniel, mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di situ ada proteksi, ada perlindungan dari Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Meskipun dia masuk ke dalam gua singa, saudara, Tuhan kirimkan malaikatnya untuk mengatuk mulutnya. Amin. Sehingga singa tidak berkuasa untuk menerkam daripada Daniel hamba yang diurapi. Saudara, ya kadang-kadang kita harus masuk. Kita harus masuk ke dalam gua singa supaya kita melihat ada tangan Tuhan yang perkasa, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menolong kita. Katakan amin. Saya harus kena COVID, ya. Saya harus kena COVID. Pak Arifin kena COVID, Pak Roni kena COVID.
Saudara, kita sebagai manusia kita lemah. Amin. Tapi kita butuh kekuatan yang datang dari Allah untuk menghancurkan semua lawan-lawan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas dengan cepat ya, karena waktunya terus kejar saya. Ya baru kedua, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga apa, saudara? Tadi berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Nah ini saya sering khotbahkan di tempat ini, saudara. Bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki itu gentleman, setuju? Kalau cewek, ada nggak gentlewoman? Ada nggak gentlewoman? Gentle girl? Nggak ada. Yang ada pretty woman. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, laki-laki itu gentleman. Laki-laki itu pemberani. Seperti siapa? Seperti Daud. Daud itu gentleman. Ya, dia punya sparring partnernya aja itu beruang singa. Partnernya, sparring partnernya. Latihannya sama singa, sama beruang. Lawannya siapa? Lawannya Goliat. Saudara nggak takut tuh Daud nggak pernah takut. Ya, sparring partnernya aja, saudara. Kalau dia mau makan domba kambingnya, habis sama dia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki ini gentleman, berani dia menghadapi apa yang ada di depannya. Amin. Jangan saudara kita sedang menghadapi masalah, kita lari dari masalah, kita undur dari masalah. Itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Halo. Berapa banyak laki-laki di sini boleh lambaikan tanganmu? Lambaikan tanganmu laki-laki, kecuali bentong. Saudara, laki-laki ini gentleman. Amin. Dia berani menghadapi. Saudara, jelas sekali. Ini yang Tuhan inginkan. Sebagai orang yang dewasa, bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dan apa yang terakhir? Tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas sekali. Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya seperti Daud. Karena apa? Firman Tuhan, tolong tayangkan 2 Timotius 1 ayat 7 dengan cepat. Tinggal 2 ayat lagi. 2 Timotius 1 ayat yang 7. Sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada saudara dan saya yaitu holy boldness, roh keberanian. Amin. Roh yang gagah perkasa seperti Daud. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri, self control. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan jelas. Ya, biarlah holy boldness, roh keberanian itu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tetaplah kuat. Terakhir, kita buka Yesaya 40 ayat 31. Ya, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesaya 40 ayat yang ke-31 kita akan baca bersama-sama. Yuk, 2, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa? Mendapatkan new strong, kekuatan yang baru. Amin. Mereka seumpama raja
kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Saudara, dalam situasi kondisi keadaan seperti ini, saudara, Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya, kita semua, biar kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, ayo, dia ambil waktu untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Jangan saudara sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Karena apa? Saat-saat seperti ini kita butuh kekuatan yang baru. Amin. Amin. Kita butuh kekuatan yang baru, saudara. Karena kekuatan kita, saudara, untuk mengatasi situasi kondisi keadaan ini nggak bisa lagi, saudara. Nggak bisa lagi, nggak mungkin lagi. Oleh sebab itu saudara membutuhkan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Minta supply kekuatan yang baru. Strong. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, saya rindu firman Tuhan ini benar-benar itu harus ada dalam hidup kita. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya, karena waktu mungkin melakukan segala sesuatu dengan kasih escape. Ya, nanti ada waktu saya akan sampai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas di bulan Juli, Agustus, September, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mengundang para pemusik untuk kita masuk dalam perjamuan kudus karena waktunya. Ya, Bapak Ibu boleh masuk dalam perjamuan kudus.
situasi kondisi keadaan membuat semua orang panik dan ketakutan. Tetapi firman berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari segala sesuatu yang akan terjadi. Bahwa kami Tuhan untuk terus masuk dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru. Kami akan berlari dan kami tidak akan menjadi lesu. Kami berjalan dan kami tidak akan menjadi lelah. Karena kekuatan-Mu lah yang menopang kami Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh berdiri dengan iman yang teguh, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, layakkan setiap kami untuk kami boleh mengangkat darah dan tubuh, sehingga suruh dengan cara yang benar kami makan dan minum. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kekudusan yang menguduskan hamba-hamba-Mu yang tak melayani. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku dengar dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas
atas tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita saat ini. Kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih anugerah-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah menyembah Tuhan, keselamatan kami. Angkat setiap kelemahan tubuh kami ya Bapa. Keletihan, kelesuhan tubuh kami angkat. Dan biarlah hari ini kami menerima new strong, kekuatan yang baru dalam hidup. Kekuatan yang baru turun atas setiap umatmu di tempat ini. Kekuatan yang baru turun supaya kami mampu berdiri di hadapan anak manusia. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami terima. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Berikan keluarga yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami.
Anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya. Sehingga sungguh kami boleh melihat kebahagiaan, cita melimpah-limpah dalam kehidupan umat di tempat ini. Apapun yang dikerjakan oleh umatmu sepanjang bulan Juli ini, Tuhan jadikan semuanya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami di dalam studi ini, urapi mereka, berikan roh hikmat, kepintaran, kepandaian, bahkan roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka semuanya. Sebab Engkau Allah yang berjanji, Engkau mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Engkau jadikan kami kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Itu kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan warta untuk sepekan. Shalom warga kerajaan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah raya GB Rock Medan pada hari ini. Baik disaksikan melalui Facebook Rock Medan atau hadir ke tempat ini secara langsung. Berikut kita akan dengarkan warta sepekan untuk minggu ini. Ibadah raya GB Rock Medan tetap dilaksanakan seperti biasa, masuk setiap hari Minggu pukul 10 WIB hingga 11.30 WIB di tempat ini, GB Rock Center Medan, Gatot Subroto. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara kekasih yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara kekasih untuk hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Ibadah sekolah minggu atau Rocky Rock Medan untuk saat ini masih tetap diliburkan. Komsel Mesianik atau komunitas sel Mesianik adalah wadah di mana kita bersama-sama bertumbuh, berkumpul, dan menjadi serupa dengan Kristus. Kami mengundang untuk seluruh Bapak Ibu Saudara kekasih menghadiri ibadah komsel yang ada di tempat ini. Untuk jadwal dan waktu ibadah komsel dapat Bapak Ibu lihat di dalam lembaran warta yang ada di tangan Bapak Ibu. Doa pengerja tetap dilaksanakan di tempat ini setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Kami mengundang seluruh pengerja GB Rock Center Medan untuk menghadiri doa pengerja setiap hari Sabtu di tempat ini. Dana pembangunan yang sudah terkumpul hingga saat ini adalah sebesar, kami seluruh pengerja GB Rock Center Medan mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan dana Bapak Ibu buat pembangunan GB Rock Center Medan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di GB Rock Center Medan tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikianlah warta sepekan GB Rock Medan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, baik kita akan memberikan persembahan kita sebelum kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini dari awal pertama sampai akhir, bahkan firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan.
Terima kasih buat hamba yang sudah menjadi berkat bagi kami. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, luar biasa. Biar seluruh keluarganya Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur maupun persembahan yang lain. Tuhan memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang memberi berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yang menyertai, melindungi dan memberkati seluruh hidup kita